Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Berjumpa kembali bersama Ibu Fia dengan mata pelajaran matematika. Baik teman-teman sholih dan sholihah, Ibu akan ingatkan aturan pembelajaran di pelajaran matematika, yaitu teman-teman diharapkan untuk menuliskan ringkasan atau inti dari materi pada video ini di buku tulis matematika. Tujuannya agar teman-teman bisa lebih mudah dalam memahami materi ini, serta tak lupa untuk menyelesaikan tugas sesuai petunjuk dengan baik. Oke teman-teman, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa sebelum belajar. Let's pray, hands on pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal 'Alamin. Semoga sholih dan sholihah selalu diberikan kemudahan dan pemahaman yang baik. Oke teman-teman semua, sudah siap? Belajar dengan tertib? Kita simak video selanjutnya. Materi hari ini adalah memahami kelipatan dan faktor persekutuan dua bilangan. Materi ini meliputi kelipatan, faktor, kelipatan persekutuan, dan faktor persekutuan. Nah, pembahasan pertama materi KPK dan FPB adalah tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Nah, materi ini penting untuk kita pahami terlebih dahulu supaya nanti lebih mudah dalam memahami materi KPK dan FPB selanjutnya. Oke, yang pertama, kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan asli secara berurutan. Nah, bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh, tentukan kelipatan dari 2. Nah, untuk menentukan kelipatan dari 2, kita bisa lakukan dengan mengalihkan angka 2 ini dengan bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, kita kalikan. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 2 dikali 3 sama dengan 6. 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 5 sama dengan 10, dan seterusnya. Nah, jadi kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, cara lain untuk menentukan kelipatan bilangan adalah dengan melakukan penjumlahan berulang. Jadi misalnya kita mau menentukan kelipatan dari 2. Nah, kita tinggal jumlahkan saja angkanya secara berulang. Berarti kelipatan 2 adalah 2, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6, 6 ditambah 2, 8, 8 ditambah 2, 10, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat ini merupakan penjumlahan berulang dari angka 2. Nah, jadi kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Udah deh, mudah kan ya?
Nah, menurut kalian lebih mudah cara yang mana? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Nah, silahkan kalian pilih cara yang menurut kalian lebih mudah. Oke, contoh soal lagi. Ini sedikit berbeda. Misalnya yaitu tentukan kelipatan 3 yang kurang dari 20. Nah, gimana caranya, Kak? Gampang. Pertama, kita tentukan dulu kelipatan 3. Oke, Kakak coba pakai cara yang kedua. Kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Nah, kita lihat soalnya. Perintahnya adalah tentukan kelipatan 3 yang kurang dari 20. Nah, berarti kita pilih kelipatan bilangan ini yang kurang dari 20. Kelipatan bilangan yang kurang dari 20 berarti 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21-nya enggak, karena 21 itu lebih dari 20. Sedangkan perintahnya tadi apa? Kurang dari 20. Gitu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke faktor bilangan. Nah, apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tertentu. Contoh, tentukan faktor dari 8. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya kita tinggal tentukan bilangan berapa saja yang bisa membagi 8. Oke, kita tentukan 8 dibagi 1 bisa dapat 8 ya. 8 dibagi 2 bisa juga dapat 4. 8 dibagi 3 enggak bisa, berarti enggak. 8 dibagi 4 bisa, tadi dapat 2 berarti ya. 8 dibagi 5 enggak bisa. 8 dibagi 6 enggak bisa juga. 8 bagi 7 enggak bisa juga. Nah, berarti tinggal kita bagikan dengan bilangan itu sendiri. Berarti 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, berarti bilangan-bilangan yang dapat membagi 8 adalah 1, 2, 4, dan 8 itu sendiri. Nah, berarti faktornya adalah angka-angka itu ya. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Udah deh. Gitu. Jadi intinya kita tentukan bilangan berapa saja yang bisa membagi bilangan tersebut. Oke, contoh lagi. Misalnya tentukan faktor dari 15. Nah, seperti tadi caranya kita tentukan bilangan berapa saja yang bisa membagi 15. Oke, kita cari. Yang pertama, 15 bisa dibagi 1, yaitu sama dengan 15. 15 dibagi 2 gak bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 15 dibagi 15 sama dengan 1. Nah, berarti faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Selanjutnya, kelipatan persekutuan. Apa sih kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Cara yang pertama, kalikan dengan bilangan asli secara berurutan dan tentukan kelipatan yang sama. Seperti pada contoh, tentukan kelipatan persekutuan antara 4 dan 6. Kelipatan 4 adalah dan kelipatan 6. Coba kalian perhatikan, dari kelipatan 4 dan kelipatan 6, apakah ada bilangan yang sama? Ternyata ada 12, 24, 36, dan 48. Bilangan tersebut termasuk kelipatan 4 dan kelipatan 6, sehingga kelipatan persekutuan antara 4 dan 6 adalah 12,
24, 36, 48, dan seterusnya. Kemudian kita belajar tentang faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Seperti pada contoh, tentukan faktor persekutuan dari 24 dan 30. Nah, pada materi sebelumnya, kalian bisa mencari faktor sebuah bilangan dengan menggunakan tabel perkalian ya. Untuk itu, kita buat tabel perkalian 24 dan tabel perkalian 30. Untuk tabel perkalian 24, berapa saja faktornya? Dan pada tabel perkalian 30, berapa saja faktornya? Nah, kalian bisa lihat ya, berapa saja faktor dari 24 dan faktor dari 30. Setelah kalian amati, apakah ada bilangan yang sama? Nah, ternyata ada beberapa bilangan yang sama yang berwarna merah itu ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor persekutuan dari 24 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Terima kasih teman-teman semua sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Tak lupa untuk mengirimkan kegiatan dan tugas hari ini sesuai petunjuk di Google Classroom. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa setelah belajar. Let's pray, hands on pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih Sholi dan Sholihah. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.